Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam kajian Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang saya terjemahkan dari kitab Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Malam ini ada yang merilis dari mungkin Sriwijaya Mengaji, Roja Darussalam, Guroba Maskot, kemudian Sahabat Muslim TV, Cikarang Mengaji, Surabaya Mengaji, Sunnah Jalan Pasti, Al-Hijrah Gresik, Indonesia Bertauhid bila ada. Dan tetap konsisten sampai selesai, meskipun di tempat antum kadang-kadang mungkin putus-putus, atau yang dari sini juga kadang suaranya tidak jelas. Ini adalah tantangan dalam belajar, dan semoga tidak bosan. Dan niatkan ini sebagai langkah, satu step yang sangat baik untuk teman-teman ke depan bisa menjadi dai, minimal mendakwahkan tauhid dan akidah yang benar di kalangan keluarganya dengan menamatkan buku ini. Nah, sekarang kita masuk dalam halaman 79, sambungan yang kemarin, yaitu pada perkataan penulis bahwa di antara 3 landasan pokok yang harus kita ketahui adalah mengenal Allah, agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW, karena ketiganya adalah pertanyaan di dalam kubur. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya berikan PR, yang PR-nya buat besok. Captionnya atau tulisannya yang akan dibuat nanti akan kami letakkan sudah kami letakkan di Instagram dan di Facebook serta Telegram dan WhatsApp, grup-grup WhatsApp mengaji sunnah yang tadi pagi sudah terlanjur di-share. Saya bikin kemarin malam, waktu mau tidur, terpikir setelah kajian yang kemarin malam, sayang kalau tidak dijadikan PR, tidak dijadikan bahan dakwah. Yang saya tulis dengan bunyi, betapa pemurahnya Allah. Kita diberinya ujian dengan 3 pertanyaan yang sudah dibocorkan sebelum ditanyakan. Dan tidak seorang guru pun di sekolah dahulu yang memberikan ujian semacam itu. Hanya saja jawabannya tidak bisa dengan hafalan. Ada hashtag Ustadz Muflis Hafidz Rakom dan tag Ustadz Muflis Hafidz Rakom, dan teman-teman bisa memposting yang sama dengan kreativitas sendiri di media sosial teman-teman, baik Instagram, Facebook, ataupun yang cuma menggunakan WhatsApp dengan status WhatsApp. Nah, adapun status WhatsApp, karena kita hanya bisa melihat status orang kalau kita menyimpan nomornya, berarti tidak setiap teman-teman yang membuat PR ini bisa saya lihat hasilnya. Adapun yang ada di Instagram dan Facebook, kalau mereka tag, maka saya bisa melihatnya. Nah, komen paling bagus yang tadi saya dapati adalah ketika saya sudah memposting tulisan tadi dalam bentuk gambar, adalah salah seorang teman SMA satu kelas dahulu, bahkan pernah kadang-kadang sebangku sama dia. Dia bilang kalimat-kalimat saya yang seperti itu adalah yang pertama kali membuat dia bulat tekad untuk hijrah, meninggalkan pekerjaannya di asuransi meskipun sudah punya posisi yang, kalau saya tidak salah, tertinggi kedua. Nah, karena diingatkan soal pertanyaan dalam kubur ini. Saya kira mungkin kalau kita buat yang sama secara masif, teman-teman bikin juga di WhatsApp, di Instagram, Facebook, dan lain-lain, terus banyak yang baca. Siapa tahu dari 30 yang baca ada 1 yang tersentuh dan hijrah. Dan saya pernah bilang, Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang 1 saja dijadikan oleh Allah
orang yang baik dapat hidayah karena kita, maka kita mendapatkan pahala yang lebih besar daripada unta merah. Yaitu pahala yang lebih berharga di sisi Allah ketimbang harta paling bernilai di dunia. Nah, semangat teman-teman, buat PR-nya, dan jadikan itu ladang pahala teman-teman sendiri. Ingat, jangan ditulis itu PR. Jangan ditulis itu PR. Pokoknya itu adalah ladang dakwah teman-teman semua. Nah, tulisannya sudah saya posting. Teman-teman tinggal mencontek saja. Nanti pun akan kita posting lagi di video Facebook yang ini sama YouTube yang ini. Oke. Kalau tidak ketemu berarti misalnya komen terlalu banyak, teman-teman bisa lihat Facebook kami dan YouTube. Maaf, Instagram. Mari kita baca halaman 79. Kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "War-Rabbu huwal ma'budu." Wa dalilu qawluhu ta'ala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Tuhan yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta, itulah yang punya hak untuk disembah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia pula menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah." Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Globalnya, yang menjadikan bumi, menjadikan langit, hujan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makan, minum bagi kita, Dia yang paling berhak untuk disembah. Dan tidak pantas menyembah yang selain Dia. Analogi mungkin tidak terlalu mirip yang saya berikan kemarin. Kalau lebaran, tentu guru sekolah kita yang lebih berhak untuk kita datangi ketimbang guru sekolahnya orang. Karena kita menimba ilmu dari mereka. Yang mendidik kita di sekolah, mereka. Kok kita main di hari lebaran malah ke rumah gurunya orang. Kan begitu. Mari kita baca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Allah adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Nah, kalau Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta, maka yang memiliki hak untuk menjadi Tuhan dan disembah tentu adalah Allah Ta'ala. Namun tidak cukup sekedar mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, mau menyembah Allah juga tidak cukup begitu saja. Tidak cukup hanya sekadar mengakui Allah Tuhanku. Harus ada penyembahan. Apa kata penulis? Pengakuan seperti itu mengharuskan adanya penyembahan kepada Allah semata. Harus ada penyembahan. Tidak cukup sekadar pengakuan Allah Tuhan. Saya ingat banget ketemu di bulan Juli atau Agustus tahun kemarin dengan salah seorang saudagar kaya dari Surabaya. Ketemunya di Jakarta. Ketemu di rumah teman jamaah umroh. Jamaah itu bilang, "Ini Ustaz, mobil mewahnya ini berapa belas kali?" katanya. Masya Allah, berapa umurnya Mas? 30. Masya Allah, masih muda, mobil mewah belasan gitu. Ya, saat ini. Terus dari hasil ngobrol saya nanya lah gitu. Bagaimana Mas mensyukuri nikmat-nikmatnya? Apa kata dia? Ya, saya cinta sama pangeran. Maksudnya pangeran itu siapa? Maksudnya Allah. Oh, cinta sama Allah. Datang waktu zuhur saya bilang, "Yuk kita sholat
Ustaz duluan aja. Nah, nggak sholat ya? Ya saya sholat kan Ustaz. Masih kadang-kadang belum. Gitu cinta namanya sama pangeran? Itu bukan cinta namanya. Cinta itu cuma mengaku, tapi nggak ada bentuk penyembahan kepada Allah, itu cinta palsu namanya. Ya sholat ya. Baru kemudian dia mau pergi wudhu. Dan tidak ditujukan kepada yang selainnya. Dan sekedar menyembah Allah saja juga tidak cukup. Tidak cukup pengakuan tanpa penyembahan. Tidak cukup penyembahan tanpa tauhid. Kalau ada orang mengakui Allah sebagai Tuhan, menyembahnya, tapi menyembah yang selain Allah juga, itu adalah pengakuan palsu. Yang selain Allah tidak pantas disembah karena mereka semua bukan Tuhan yang menciptakan. 2. Penulis membawakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22 sebagai dalil bahwa hanya Allah yang pantas kita sembah karena Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Firman Allah tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman, munafik, maupun yang kafir, sebagaimana juga ditujukan kepada makhluk yang ada sebelum mereka seperti malaikat dan jin. 3. Penulis membawakan penafsiran Ibnu Katsir terhadap Quran Surat Al-Baqarah di atas. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah Zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Afwan, saya jadikan PR 2. Maaf ya, PR-nya jadi 2. Dan PR yang satu sudah tadi, yang soal pertanyaan dikubur. PR kedua, mau langsung dicatat? Antum di Facebook? Atau nanti saja? Nanti kita bikinkan kalimatnya. Ada PR yang kedua. Dan saya harap teman-teman bisa nanti memantau di Facebook dan di Instagram atau di Facebook atau di Telegram kami. Atau juga di YouTube. Nah, ada PR yang kedua nanti. Lanjut. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithl al-islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsah wal dhabhu wal nadhru wal ghairu dhalik min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjalankannya adalah Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf yakni takut kepada Allah, raja yakni berharap kepada Allah, tawakal yakni berserah diri kepada Allah, raghbah atau meminta kebaikan kepada Allah, rahbah cemas akan azab Allah, khusyuk yakni merendahkan diri di hadapan Allah, khasyah takut dan mengagungkan Allah, inabah atau bertobat kepada Allah, isti'anah yakni meminta pertolongan kepada Allah, isti'adzah adalah memohon perlindungan kepada Allah, istighatsah meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit, menyembelih, bernadar dan segala bentuk peribadatan lain yang Allah perintahkan. Nah, ini diantara ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Karena tadi ada pengakuan Allah Tuhan kita, berarti harus beribadah. Adalah pengakuan palsu kalau tidak beribadah. Dan tadi disuruh kita beribadah dengan tauhid. Tidak menunjukkan ibadah kepada yang selain Allah. Di antara ibadah yang bisa kita kerjakan dan di dalamnya harus ada tauhid adalah yang baru saja tadi dibacakan. Nanti akan ada penjelasannya satu persatu. Kita baca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Ibadah adalah kata yang mencakup segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Teman-teman masih ingat pelajaran tadi subuh? Ada makna lughawi, ada makna syar'i, ada makna urfi. Kita tanya, orang kafir beribadah enggak? Iya. Bahkan mereka juga bilang gini, kalau orang Nasrani, kita ibadah minggu.
Maka ibadah juga berarti. Dan ibadah yang mereka maksud adalah ibadah dengan makna lughawi, yaitu penyembahan. Tapi ibadah dalam makna syar'i adalah yang barusan disebut. Setiap kata ataupun perbuatan, ya, atau juga ucapan atau juga amalan hati yang nampak dan tersembunyi yang mendatangkan kecintaan Allah. Adapun ibadah minggu itu mendatangkan kemurkaan Allah karena itu syirik. Gitu. Haruslah ibadah baru dikatakan ibadah dengan makna syar'i kalau mendatangkan kecintaan Allah. Setiap ibadah yang tidak mendatangkan kecintaan Allah malah mendatangkan kemurkaan itu bukan ibadah dengan makna syar'i. Ini contoh penerapan yang tadi subuh. Ibadah itu ada dua. Silakan. Ibadah terbagi atas dua bagian. Yang pertama ibadah badan, seperti lisan, hati, dan anggota badan. Dan ibadah harta. Ada ibadah badan yang bentuknya lisan, zikir. Yang bentuknya hati, cinta Allah. Yang bentuknya anggota badan, sholat. Ada ibadah harta, misalnya sedekah, zakat. 3. Penulis membawakan beberapa contoh ibadah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf, roja, tawakal, rohbah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighothah, menyembelih, bernadar, dan segala bentuk peribadatan lain yang Allah perintahkan. Islam, iman, dan ihsan akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan landasan kedua nanti. Lanjut. Kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Karena itu barang siapa memalingkan suatu bentuk ibadah apapun kepada yang selain Allah, maka statusnya adalah seorang musyrik dan kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya adalah di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Kalau ada orang yang beribadah, maka harus ada tauhid. Kalau dia beribadah dan di dalamnya tidak bertauhid, malah dia kafir dan disebut dengan orang musyrik. Akhirnya mendingan gak ibadah sama sekali. Tapi gak ibadah sama sekali juga mendatangkan kemurkaan Allah yang bentuk lain. Ada dua orang mengatakan, aku puasa, tapi puasaku buat yang dikubur. Terus satu lagi mengatakan, wah kamu musyrik berarti. Lah kamu? Kalau aku gak puasa sama sekali, ya mendingan berdosa daripada syirik. Maka kita jawab, ya kamu dua-duanya salah. Cuma mana yang lebih parah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Karena orang kalau tidak puasa sama sekali, maka dia berdosa. Tapi dia tahu bahwa itu adalah perbuatannya yang salah, maka dia berdosa. Tapi dia muslim. Nah, orang yang berpuasa, tapi puasanya dia kerjakan untuk sebagai bentuk pendekatan diri kepada yang dikubur, maka ini berpuasa tapi syirik. Jadi itu lebih parah daripada tidak puasa sama sekali. Bagaimana syarah Syekh Shalih bin Fauzan? Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Semua contoh ibadah yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya dan berbagai ibadah lainnya yang tidak disebutkannya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Jin ayat 18 yang disebutkan penulis di atas. Telah berlalu penjelasan dalil ini di risalah kedua. 2. Memalingkan ibadah kepada yang selain Allah adalah syirik. Orang yang melakukannya adalah musyrik dan kafir. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117 yang disebutkan penulis di atas. Nah, saya kira sudah jelas
Karena sudah disebutkan pada risalah yang kedua bahwa Allah tidak ridho apabila dia dipersekutukan dengan sesuatu. Lanjut. Wa fil hadithi, adapun dalil tentang doa sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah hadis yang berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Nah, nanti akan dijelaskan dalam catatan kaki. Hadis ini tidak sahih. Ad-du'a'u mukhul ibadah, hadisnya tidak sahih. Nanti akan disebutkan di catatan kaki. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. 1. Penulis membawakan hadis doa itu adalah inti ibadah sebagai dalil bahwa doa adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 3371 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah sehingga derajat hadisnya dhaif. At-Tirmidzi berkata, ini hadis gharib dari sisi sanad tersebut dan kami tidak mengetahui ada sanad lain kecuali dari Ibnu Luhai'ah. Ada hadis yang senada dengan riwayat lain yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1479, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. At-Tirmidzi berkata, ini hadis hasan sahih. Riwayat ini lebih sahih daripada yang disebutkan penulis dalam risalahnya. Yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah, maka ini tidak sahih. Selain tidak sahih, janggal juga kontennya. Masa iya doa itu inti ibadah? Enggak juga. Ada ibadah yang di dalamnya bahkan tidak ada doa misalnya. Bahkan doa bukan intinya. Seperti zakat. Doa itu bukan intinya zakat. Jadi kontennya pun janggal. Tetapi ad-du'a huwal ibadah. Doa termasuk ibadah. Nah itu baru benar. Dari sisi sanad maupun dari sisi konten. Memang doa bagian ibadah. Tapi dia bukan inti ibadah. Kedua, penulis juga membawakan dalil lain bahwa doa adalah ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk berdoa karena Allah itu maha kaya dan kita sangat membutuhkan pertolongannya. Jika manusia kerap marah kalau diminta-mintai, maka Allah justru marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Duluan tuh kalau minta uang sama mama sering-sering dimarahin gak? Mungkin mama itu bilang, kamu ini minta uang terus. Dikit-dikit minta uang. Kemana-mana minta uang. Sudah dikasih uang pagi, minta lagi uang sore. Gitu kan? Itu kalau manusia. Kalau sering dimintai, marah. Sedangkan kalau Allah semakin sering dimintai, semakin senang. Di mana Allah justru marah kalau tidak pernah kita mintai. Seolah-olah kita ini tidak membutuhkan dia. 3. Dalam masalah doa, manusia ada 3 macam. Ada 3 macam manusia ditinjau dari bagaimana mereka berdoa. 1. Manusia yang sama sekali tidak berdoa dan sombong terhadap ibadah kepada Allah. Semoga kita tidak seperti ini. Gak pernah sama sekali doa. 2. Manusia yang berdoa kepada Allah tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada yang selainnya. Dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang selainnya. Bagaimana jadinya? Sehingga dia menjadi orang musyrik. Jadi musyrik. Doa sama Allah tapi doa sama kuburan juga. 3. Manusia yang mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata sehingga dia menjadi orang bertauhid. Dan kita harusnya yang nomor 3. Jangan pernah beribadah, jangan pernah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Berikutnya adalah ibadah yang lain yang juga diperintahkan.
yaitu khauf. Silakan. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang khauf yakni takut kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Imran. Itu tadi khauf. Kalau kita takut kepada Allah, itu juga bentuk ibadah. Sekali kita menunjukkan rasa takut kepada Allah, maka itu dapat pahala. Misalnya gini. Misalnya antum puasa. Gitu kan. Terus antum buka handphone. Terus nggak sengaja misalnya di grup keluarga ada orang men-share sesuatu yang isinya perempuan. Terus karena antum takut kepada Allah, lihat gambar perempuan, langsung di skip atau langsung di delete karena takut pahalanya berkurang, takut melihat gambar perempuan yang terlanjur terbuka misalnya karena di-share oleh orang. Kita belum download, kita kirain tuh gambar sapi misalnya. Pas di-download kondisinya keluarnya perempuan. Maka ini berpahala. Karena takutnya karena Allah. Nah, berikutnya adalah ar-roja. Yang ar-roja termasuk ibadah. Wa dalilur roja'i qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang roja yakni berharap kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Mari kita baca syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. 1. Penulis membawakan Quran surat Al-Imran ayat 175 dan Quran surat Al-Kahfi ayat 110 di atas sebagai dalil bahwa takut dan berharap kepada Allah termasuk bentuk ibadah. Termasuk di antara ibadah takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Misalnya gini, kalau takut saya sudah memberikan contoh tadi. Contoh berharap kepada Allah. Saya kemarin jalan naik motor. Karena gelap, tidak kelihatan jalanan. Dari kejauhan saya mengira itu adalah ya mungkin hanya daun. Semakin mendekat ternyata itu adalah kodok. Dan kodok kita dilarang membunuh kodok. Maka saya belokkan ban motor saya dengan harapan agar tidak terinjak kodoknya. Tidak terinjak kodok ini ada dua macam. Ada orang tidak terinjak kodok karena jijik. Ada yang karena kasihan dia binatang. Ada yang karena Allah. Maka berharap pahala dengan membelokkan kendaraan supaya tidak menginjak kodok di tengah jalan termasuk beribadah. Termasuk dapat pahala. Tapi kalau cuman jangan diinjak, kasihan binatang. Maka ini ya mungkin dapat pahala tapi tidak seperti kalau orang mengetahui bahwa itu termasuk ibadah kepada Allah. Dua, takut ada dua macam. Yang pertama takut saya kasih contoh yang lain. Orang gendong anak kecil. Gendong anak kecil itu dua. Gendong karena seneng, karena lucu, karena gemes, dengan gendong cari pahala. Siapa yang menggendong dalam rangka mencari pahala, maka itu ibadah. Nah, takut ada dua macam. Yang pertama takut yang bernilai ibadah, yaitu takut kepada Allah pada hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Takut jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik. Contoh takut yang syirik. Takut kepada wali yang dianggapnya dapat mencabut ruhnya,
sehingga dia menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada si wali. Ya. Seperti perbuatan sebagian orang, takut panennya diganggu. Jadi tiap kali mau panen ada sembelih sapi dulu. Ini adalah rasa takut yang nilainya syirik. Karena harusnya dia tidak boleh takut. Panen itu gagal tidaknya di tangan Allah. Dan kita menyelamatkan panen dengan sebab-sebab yang logis. Seperti menjaga airnya, pupuknya, menyemprot tanamannya agar tidak diganggu hama. Itu sebab-sebab kauniyah, sebab-sebab duniawi yang logis. Adapun kepercayaan, ini harus sembelih sapi nih, kalau enggak nanti panennya gagal. Pertanyaannya, siapa yang bakal ganggu? Kalau dia bilang jin sawah, maka ini syirik. Karena jin sawah itu sejatinya tidak punya kemampuan apapun. Karena mereka adalah manusia, makhluk biasa. Sama-sama ciptaan Allah. Nah. 2. Takut yang bersifat manusiawi, yaitu takut kepada sesuatu yang nyata, yang mampu melakukan hal yang dikhawatirkan. Takut jenis ini boleh ditujukan kepada selain Allah dan tidak termasuk syirik. Ada takut yang kedua, takut manusiawi. Kalau ini mah tidak belajar, tidak apa-apa. Dan melakukannya boleh saja. Contohnya, takut kepada ular atau kalajengking yang akan mematuk. Nah, itu biasa. Takut sama ular. Kalau emak-emak takutnya sama tikus. Takut sama kecoa. Kalau laki-laki takutnya sama. Laki-laki takut sama ulat. Sehingga dia mengambil kayu untuk membunuhnya. Begitu pula takut kepada musuh yang akan membunuhnya sehingga dia lari. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam lari kematian karena musuh ingin membunuhnya. Ini takut yang normal, manusiawi. Seperti ini tidak apa-apa. Akan tetapi ada syarat. Jangan takut begitu saja. Lalu berdoa di tempat, ya Allah, ada ular. Terus nggak lari. Atau tidak segera mencari alat untuk menyelamatkan diri. Coba dilihat paragraf setelahnya. Takut seperti ini harus dibarengi dengan usaha, yakni mengambil sebab. Harus ada usaha. Takut sama corona biasa. Itu boleh-boleh saja. Asalkan mengambil sebab. Untuk cara mengambil sebab dari mara bahaya sambil bertawakal kepada Allah. Jangan seperti orang-orang jahil yang mengatakan kita hanya takut kepada Allah, tidak takut corona. Kita datangi corona. Padahal coronanya tidak kelihatan. Jangan pula seperti orang yang sama sekali tidak ingat Allah. Jadi kesibukannya hanya soal corona itu, soal cuci tangan, sabun, hand sanitizer. Itu aja yang dibicarakan. Dia tidak ingat bahwa corona itu makhluk siapa? Makhluk Allah. Jadi tidak boleh hanya sekedar sebab dunia. Tidak juga hanya boleh sebab syar'i. Sebab duniawi yang tadi, yang diomongin hari-hari solusinya adalah disiplin. Hanya di dalam rumah, pakai sanitizer, sabun, cuci tangan pakai sabun. Itu aja dia. Tidak pernah ngomong soal doa. Tidak boleh juga yang jangan takut sama corona. Kita adalah makhluk Allah. Corona juga makhluk. Besaran kita dari corona. Jangan takut. Terus tidak pernah cuci piring. Tidak punya cuci tangan. Tidak pernah sanitizer. Tidak pakai masker. Malah ayo kita datangi. Ini matanya lihat corona apa? Begitu, itu 2 bentuk sikap yang salah. 3. Berharap kepada Allah, maknanya adalah menginginkan ganjaran amal kebaikan yang dikerjakan berupa pahala, masuk surga, selamat dari neraka, sehingga bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di hari kiamat. Akan tetapi, sekedar berharap masuk surga dan selamat dari neraka tidak akan tercapai jika tidak ada amal. Beramal yang dimaksud cari pahala. Tadi saya sudah kasih contoh.
menghindari kodok di tengah jalan karena cari pahala, menghindari semut karena cari pahala. Itu kan kadang kalau jalan di depan rumah kan ada semut kadang-kadang. Semutnya nggak ganggu sih, semutnya nggak gigit. Maka jangan kita injak-injak. Gitu. Kita kalau bisa melangkah-melangkah yang supaya tidak kena semut-semut. Kenapa begitu? Cari pahala. Begitu. Dan orang yang pintar, dan pintar ini bagaimana caranya? Belajar. Maksud saya, siapa yang belajar agama? Itu setiap waktunya bisa jadi pahala loh. Bisa jadi pahala. Misal, kalau ini sudah jelas nih, di pengajian. Buat apa Ustadz? Udah 9:30, kenapa nggak tidur? Cari pahala. Ini yang punya komputer. Kenapa antum mau tak susahin dengan peralatan-peralatan kamera komputer ini? Cari pahala Ustadz. Ngapain? Membaca-bacain kajian. Nggak capek pembaca doang? Nggak apa-apa, cari pahala. Antum yang nonton di rumah, kenapa nggak tidur? Udah 9:30 loh. Nggak apa-apa Ustaz, cari pahala. Sayang loh kuotanya. Nggak apa-apa, kuota kan mau dibeli untuk cari pahala. Nah, gitu. Jadi besok lagi, keluar rumah bawa telur 3 biji. Kemana? Cari pahala. Mau dikemanain? Kasih orang. Tadi di grup saya, grup umroh tahun kemarin. Mungkin yang posting lagi lihat nih kajian. Dia bilang tadi di grup, fotonya foto Mekah sepi banget. Sementara kalau lagi ramai di bulan Ramadan, itu banyak pemuda-pemuda yang setiap jelang buka mereka keliling ke sana kemari cari orang buat dikasih kopi sama teh sama kurma. Siapa yang mau? Itu dalam masjid Haram. Terus jamaah umrah saya ini bilang dengan fotonya itu. Fotonya kan sepi. Dikasihnya tulisan, hari ini Mister Teh gak ada kerjaan atau apa lagi. Kemana dia kira-kira? Gak ada kerjaan lah gitu. Kan gak ada orang di Masjidil Haram. Siapa yang mau dibagiin teh? Mister Teh hilang nih hari ini. Gak ada kerjaan. Maka saya jawab, orang Saudi itu kalau soal kreativitas cari pahala gak ada duanya. Belum pernah saya ketemu di dunia ini. Ya karena memang saya tinggalnya cuma di 2 negeri. Saya pernah tinggal di Arab Saudi, pernah tinggal yang jelas tinggal di Indonesia. Memang kalau dibandingkan 2 negara ini aja, memang Arab Saudi itu nggak ada duanya. Kalau soal kreativitas cari pahala. Antum kalau galang donasi di Arab Saudi, insya Allah banyak yang bisa terbangun secara cepat. Orang Saudi itu nggak kehilangan akal dia kalau soal kreativitas cari pahala. Jangan dipikir kalau di Arab Saudi, kalau di Mekah misalnya, bulan Ramadan itu orang cuma cari pahala dengan teh, kurma. Itu orang kekenyangan itu. Bila setiap orang berpikir untuk mencari pahala hanya dengan teh, kopi, kurma, roti, itu orang sampai gembung perut-perut mereka. Akhirnya, karena nggak mungkin juga menjegani orang dengan kurma, roti, kopi, jus itu tiap hari. Karena orang pasti kekenyangan, maka sebagian orang ada yang berdonasi dengan tisu. Jadi beli tisu berpak-pak. Karena kan kalau lagi panas kan, apa nih? Keringatan. Ya, keringatan, mereka berdiri di tempat orang tua, megangin gini, dan kejepitnya. Di Arab Saudi, bulan Ramadan, di siang hari saat sedang tawaf,
Ada orang berdiri di dekat Ka'bah tuh hanya begini. Dia pegang gini aja. Setiap ada orang lewat kan, srek, buat srek. Habis ambil lagi, dia beli udah pak-pakan. Dia beli banyak. Habis lagi, sebar-sebar. Anak-anak disuruh pegang ini. Bahkan orang kan butuhnya juga air ya, tapi bukan buat minum. Kan panas tuh. Maka banyak orang yang semprot-semprot itu. Kalau lagi Ramadan, lagi haji, itu kan panas. Karena panas, orang butuh wajahnya itu dibasahin supaya segar gitu. Itu pernah rasain di sana. Semoga teman-teman yang belum pernah umrah Ramadan, kapan-kapan Allah beri rezeki. Atau bahkan rasakan bagaimana panas pakai bukan pakai air. Panas. Saking panasnya, kalau ada yang nyemprot kita itu nggak bakal marah, bahkan terima kasih. Coba kalau di Indonesia, antum lagi jalan, ada yang nyemprot muka antum, jengkel nggak tuh? Apa ini ngeprank katanya? Apa ini? Cium lagi ini. Air apa ini? Itu kalau di Indonesia. Kalau di Saudi, bulan Ramadan maksudnya. Dan di masa haji, ada orang nyemprot gini, terima kasih. Lagi dong, gini. Seperti itu. Karena seneng. Itu saking apa? Saking gak habis kreativitas orang di sana. Ada yang mau saya terapin di sini, belum pernah ada yang bikin. Cuman agak takut-takut juga kalau terapin itu. Nanti insya Allah kita akan beritahu, semoga bisa dijalankan dan semoga bisa kita contohkan kepada teman. Kreativitas orang Saudi yang di Indonesia belum ada saya. Terus 4, berharap yang benar adalah yang dibarengi dengan amal solih. Amal solih yang bisa mewujudkan harapan masuk surga adalah yang memenuhi 2 syarat. Pertama, dikerjakan dengan ikhlas untuk Allah semata, tidak tercampuri syirik. Kedua, sesuai tuntunan Rasulullah, tidak tercampuri bid'ah, yakni hal-hal yang mengada-ngada dalam agama dan tidak ada tuntunannya. Ya. Ini diantara syaratnya berharap. Mau berharap pahala boleh-boleh aja. Tapi tidak cuma bisa berharap, harus ada syarat terpenuhi. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah. Ada orang cuma berharap pahala, tapi nggak ikhlas. Ada harapan pahala, tapi ada harapan muka dan pujian, maka ini tidak dapat apa-apa. Begitu juga ikhlas karena Allah, tetapi isinya bid'ah. Berapa banyak orang yang melakukan bid'ah, tapi dia ikhlas karena Allah. Maka ini tidak dapat apa-apa karena tidak sesuai sunnah. Nah, jika salah satu atau kedua syarat di atas tidak terpenuhi, maka amalan yang dikerjakan tidak diterima dan tidak akan mewujudkan harapan masuk surga. Tidak bisa dapat harapan surga dan pahala kalau tidak ikhlas atau tidak sesuai sunnah atau tidak dua-duanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunan atau perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut lagi. Sekarang adalah tawakal. Ini termasuk di antara ibadah. Wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang tawakal yakni berserah diri kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu sekalian bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa dalilur raghbah wa rahbah wal khusyu'i qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang rahbah yakni meminta kebaikan kepada Allah, rahbah cemas akan azab Allah, dan khusyuk yakni merendahkan diri di hadapan Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata,
adalah firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Langsung syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Di sini ada 3 ibadah: tawakal, rohbah, khusyuk. 4. Tawakal itu berserah diri. Maka kalau kita berserah diri itu dapat pahala, no? Misalnya apa? Saya pernah umroh tahun 2019 Oktober kemarin. Naik pesawat Lion. Kebetulan belum lama waktu itu ada Lion jatuh kan, yang dari Jakarta menuju mana gitu, pokoknya antar pulau-pulau Jakarta, kepulauan itu. Lion jatuh, yang betul-betul hilang tuh, kecuali hanya potongan sayap. Nah, karena ada kejadian itu, ada penumpang tapi anak kecil, jadi nggak mau dia naik pesawat. Ayo, nah kalau kita kalau nggak gini nggak pulang. Takut. Karena takutnya apa? Karena mendengar ada Lion jatuh. Terus bapaknya bilang, tidak boleh kita begitu, kita harus tawakal sama Allah. Naik pesawat apapun mungkin jatuh. Kata bapaknya kepada anaknya. Nah, kalau bapaknya memaksudkan ini mendapatkan pahala, tentu dia dapat pahala. Karena ini termasuk tawakal. Mau model kendaraan apapun, mau naik pesawat maskapai apapun, ya, selama maskapainya itu memang punya standar safety, maka naiklah. Gak usah takut ada kejadian ini dan itu. Memang Garuda gak pernah jatuh. Memang gak ada kecelakaan kalau namanya Garuda. Maka naiklah. Gak usah takut. Begitu juga waktu saya ke Pekanbaru waktu bulan Februari kemarin. Februari atau Januari. Februari kayaknya. Itu pesawat adalah pesawat paling goncang yang pernah saya naiki. Itu makanan tuh hambur semua. Kita naik Batik Air. Batik Air kan ada makanannya kan. Udah bagi makanan. Satu, saya lagi makan, istri saya baru mau buka itu makanan, terus terguncang gak tahu gimana. Pokoknya dengan sebuah guncangan yang orang sampai berteriak istighfar. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Mbak-mbaknya itu yang pramugarinya segera duduk, pasang sabuk pengaman, itu makanan terhambur sudah. Di jalanan itu banyak makanan terhambur. Saya juga sebenarnya takut ya. Ya Allah, duduk ya Allah ya. Selesai istri saya bilang, aduh nggak bisa makan. Begitu shock, karena itu memang paling keras goncangannya yang pernah kita naik. Istri nggak mau makan, ya tak makan. Jadi saya makan. Makanannya kan cuma itu aluminium gitu kan, piring-piringan aluminium gitu. Nggak mau makan? Tak makan. Tapi memang itu shock. Memang betul-betul shock. Tapi kita kalau tawakal, ya udahlah. Mau sekarang atau mau nanti, memang tiba giliran mati meninggal. Yang penting itu bukan matinya di mana dan matinya bagaimana. Yang terpenting adalah husnul khotimah. Mau sekarang tenggelam ya wis tenggelam. Yang penting waktu sebelum tenggelam, la ilaha illallah, kan? Insya Allah masuk surga. Apalagi ini mau ke Pekanbaru mau pergi ibadah, yaitu ngisi pengajian, bukan mau pergi maksiat. Kita kalau punya tawakal itu tenang. Secemas apapun ada ketenangan. Yang berikutnya adalah roghbah. Roghbah itu artinya meminta kebaikan kepada Allah
Rohbah, cemas akan azab Allah. Khusyuk, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Baca syarahnya. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. 1. Penulis membawakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23, Quran Surat At-Tolak ayat 3, dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 di atas sebagai dalil bahwa tawakal yakni berserah diri kepada Allah, rohbah meminta kebaikan kepada Allah, dan rohbah yakni cemas akan azab Allah, serta khusyuk yakni merendahkan diri di hadapan Allah termasuk bentuk ibadah. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka tawakal, rohbah, dan khusyuk kepada yang selain Allah adalah syirik. Sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Siapa yang tawakalnya bukan kepada Allah, maka syirik. Rohbah, khusyuk kepada yang selain Allah, syirik. Contohnya orang tawakal sama jimat. Kalau sudah ada jimat, tenang deh. Saya pernah dapat, misalnya diceritakan orang dulu, ada punya jimat. Ketinggalan, maka dia balik lagi ke rumah. Ketika ditanya, dia bilang, ya kalau ada ini kita bisa selamat. Maka ini jelas perbuatan syirik besar. Karena tawakalnya bukan kepada Allah. Kalau orang zaman sekarang, dari zaman dulu sih, sering kita dapati ada sebagian rumah, di depan pintunya itu ada botol kerating deng digantung. Tanya, apa itu? Ini penyelamat. Jadi kalau ada gempa itu kita enggak roboh lah. Waktu kuliah dulu saya pernah kosan terakhir sebelum akhirnya pulang ke kampung, pulang ke Balikpapan. Jadi Jogja, kita ngekos 2 lantai. Tapi karena kos itu masih baru, belum punya plafon malah. Jadi apa itu? Ini atap, apa namanya? Rangka-rangkanya itu kan kelihatan. Itu ada kain-kain putih. Kain putih. Tanyalah bapak kosnya. Apa bahasa Jawanya? Ini buat apa, Pak? Iki kagem apa, Pak? Iki kagem apa, Pak? Oh, ini kalau gempa supaya tidak roboh. Bahasa Jawanya, Pak. Bahasa Jogjanya. Apa ya? Oh, niki gempa ya ora roboh gitu. Gitu. Oh gitu, Pak. Oh, jadi bukan Allah yang bikin roboh. Gimana loh? Jadi itu termasuk tawakal sama kain putih. Ayo, lanjut. 2. Tawakal adalah menyandarkan dan menggantungkan diri kepada Allah. Karena di antara nama Allah adalah Al-Wakil, yakni tempat seluruh hamba menggantungkan urusan mereka. Sehingga dilarang seseorang berkata, aku bertawakal kepada si fulan. 3. Tawakal yang benar harus disertai dengan mengambil sebab dan tidak cukup sekedar menggantungkan diri kepada Allah. Selain itu tidak boleh menggantungkan diri kepada sebab. Contohnya, bercocok tanam dengan cara yang baik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Rohbah, cemas akan azab Allah. Maknanya sama dengan makna khauf, yakni takut. 5. Rohbah dan khusyuk adalah sifat para nabi. Karena ini ada di surat Al-Anbiya. Kebetulan juga memang munasabahnya adalah ini sedang menceritakan tentang orang-orang soleh dari kalangan para nabi. Maka rohbah, khusyuk itu adalah sifat-sifat para nabi. 6. Ini adalah bantahan terhadap perkataan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa mereka beribadah tanpa rasa harap dan bukan karena takut azab. Terus mereka ngapain dong beribadahnya? Jawabannya, mereka beribadah hanya dengan cinta. Hanya cinta. Seperti saya ketemu dengan yang orang saya bilang tadi, pemuda yang kaya raya itu. Dia bilang, saya cinta kepada pangeran. Maksudnya, saya cinta sama Allah. Oh, cinta aja, yes. Tapi dia nggak beribadah karena dia tidak merasa ada harapan kepada Allah dan juga dia tidak punya rasa takut kepada azab Allah. Makanya dia sholatnya bolong-bolong. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca pada malam hari ini.
Dan insya Allah kita lanjutkan besok dengan PR ada 2. PR 1 sudah terposting dan teman-teman bisa meniru dengan kalimat teman-teman sendiri, dengan model teman-teman sendiri. Jangan lupa jangan ditulis itu PR, jadikan itu sebagai bentuk dakwah teman-teman juga, meskipun adalah nukilan dari orang. Nah, ada pertanyaan? Itu namanya bertanya tentang uzur dengan kejahilan. Uzur bil jahal. Itu sebenarnya. Adakah uzur bagi orang-orang yang meminta kepada orang dikubur? Ataukah mereka kita hukumi syirik, musyrik, tempat mereka di neraka dan semacamnya? Jawabannya, sebagaimana yang saya pernah dengar dari guru-guru saya, bahwa uzur dengan kejahilan itu memang ada rincian-rincian. Bukan dengan mutlak dijatuhkan kepada siapapun. Bukan juga tidak diberikan kepada siapapun. Seperti di satu daerah yang daerah itu banyak dikenal tentang Islam. Banyak dakwah tentang sunnah, tentang tauhid. Kemudian ada orang yang sudah melakukannya, bahkan mendengarnya, lalu menentangnya. Lalu dia pergi ke kuburan dan meminta-minta di sana, maka kita jatuhkan dengan takfir, kekafiran, tetapi kekafiran yang sifatnya global. Kita hanya mengatakan siapa yang datang ke kuburan wali dan meminta-minta di sana, bukan meminta kepada Allah, maka dia melakukan syirik besar. Itu takfir global, mujmal. Nah, adapun takfir muayyan, maka ini perlu berdialog dengan orangnya. Siapa tahu orangnya itu tidak tahu. Misalnya dia bilang, saya kira itu boleh. Dulu sih bapak mama saya sering ngajarin. Kita bilang, enggak, itu termasuk berbuat syirik karena beginian begitu. Itu tentu akan lebih ngefek, lebih mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya ketimbang kita jatuhkan takfir muayyan. Lagi nggak ada manfaatnya. Kita bilang, kamu musyrik loh. Apa manfaatnya? Ketimbang kita bilang, itu tidak boleh, itu perbuatan syirik namanya. Antum harus tinggalkan. Menjelaskan kesalahan seseorang itu lebih utama ketimbang hanya dengan sekedar menjatuhkan vonis-vonis begitu saja tanpa ada usaha untuk mendakwahinya. Beda lagi dengan misalnya di tahun 1930 orang-orang tidak mengenal tentang Islam, apalagi sunnah, apalagi tauhid. Orang tidak tahu, orang tahunya misalnya bercocok tanam, tahunya adalah beternak, tidak pernah sholat, karena memang tidak pernah dengar ibadah, tidak pernah dengar dakwah. Kebetulan tinggal di pelosok Kalimantan, di penghujung Papua. Bagaimana mau jatuhkan takfir kepada orang yang demikian ketika agama saja memang dia tidak pernah dengar? Maka ini nanti kita serahkan urusannya kepada Allah. Sebagian orang di Indonesia ini berlebih-lebihan, ghulu, sampai-sampai dengan mudahnya menjatuhkan takfir kepada siapapun karena tidak diberikannya uzur bil jahal, uzur karena kejahilan. Sebagian lagi murji'ah. Jadi orang-orang murji'ah tanpa sadar atau tidak sadar, karena sampai-sampai yang bentuknya kekufuran tidak dianggapnya kekufuran. Hanya dinilai misalnya itu kan khilafiyah aja. Oh nggak apa-apa, ke kubur minta-minta sama yang dikubur itu kan itu juga amalan-amalan sebagian orang-orang berilmu. Ini bisa jadi murji'ah. Jadi jangan jadi khawarij, jangan jadi murji'ah. Jangan mudah jatuhkan kekafiran, jangan mudah juga untuk membiarkan kemusyrikan. Tapi dalam menjatuhkannya ada kaidah, ada perincian, dan tidak sembrono.
Saya harap mungkin teman-teman yang mendengarkan ini dan ada yang mau bisa potongkan bagian ini, nanti kirimkan ke Telegram kami di admin 085227354604. Kita bisa jadikan video pendek tentang uzur kejahilan. Ini kami dengar dari guru-guru kami, seperti Syekh Sa'ad Asy'adzhari. Allah. Belajar tengkurap itu hukumnya pamali, katanya mama bapak kita. Pamali itu doain mama mati. Tapi itu adalah ya khurafat Indonesia. Hanya saja kalau dilarang karena menyakiti dada, posisi yang tidak baik buat mata, karena mata dengan buku terlalu dekat, maka itu benar. Begitu. Ustadz, apakah tawakal bagian dari iman? Soalnya ada yang pernah bilang tawakal bukan bagian dari iman. Tawakal bagian dari iman. Nanti insya Allah di bagian keimanan, saya buat catatan kaki di cetakan 3 ini. Di cetakan 3 ini, saya buat catatan kaki panjang yang tidak ada di cetakan 1, tidak ada di cetakan 2. Yang isinya adalah 69 cabang iman. Dan di cabang ke-18 adalah tawakal. Maka tawakal bagian dari iman. Siapa yang mengatakan tawakal bukan bagian dari iman, mungkin dia belum membaca perincian cabang-cabang ini. Saya tidak bilang dia jahil ya. Kita juga jangan. Saya ingin memberikan pelajaran akhlak kepada teman-teman. Meskipun saya juga punya akhlak-akhlak yang kurang baik pada sebagian hal. Kita juga bukan orang yang sempurna. Tapi saya merasa bahwa dalam hal ini saya bisa menerapkan. Jangan terlalu mudah untuk menggunakan kalimat-kalimat yang seolah-olah merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Seperti ini saya mau contohkan tadi. Siapa yang mengatakan bahwa tawakal bukan bagian dari iman, maka orang itu jahil. Padahal bisa jadi mengucapkan itu adalah ulama yang lebih berilmu daripada kita. Cuma mungkin mereka salah ngomong. Atau kita salah paham. Atau dia lupa. Atau dia belum baca. Saya perhatikan ada sebagian orang yang dai-dai terkenal ingin meninggikan dirinya dengan cara menjatuhkan yang di bawahnya. Misalnya berkata seperti, baru hafal 1 ayat aja sudah berani menyalah-nyalakan. Gak ada salahnya. Kalau memang salah dia salahkan, meskipun dia cuma hafal 1 ayat. Itu seolah-olah kita ingin meninggikan diri kita dengan mengatakan kita ini banyak hafal ayat. Dan kita tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan. Dan itu tidak baik. Menurut saya, itu bukan akhlak yang baik. Begitu juga kalau tadi berkata, itu orang jahil itu. Kalau ada yang mengatakan cabang iman itu tidak termasuk di dalamnya tawakal, itu orang jahil. Ini khawatirnya itu bentuk meninggikan diri sendiri dengan cara meninjau orang. Padahal bisa jadi orang itu cuma terpleset, salah iman, belum baca. Bahkan bisa jadi yang mengucapkan itu ulama. Maka kita bisa memaklumi. Makanya tadi saya bilang apa? Siapa yang mengatakan cabang iman bukan tawakal bukan bagian dari cabang iman, bisa jadi orangnya belum membaca. Saya tidak bilang dia jahil. Karena ini ada 69 cabang yang kadang-kadang kita mungkin terbolak-balik atau tertukar-tukar antara yang ini dengan yang itu, cabang iman atau bukan, ataukah ini cabang di Islam atau bukan. Semoga bisa dipahami apa yang saya. Mohon nasihatnya apabila dalam hati suka ada bisikan-bisikan syubhat. Bagaimana kalau dalam hati ada bisikan syubhat? Apa bisikannya? Syubhatnya apa? Kalau antum bilang itu bisikan syubhat, oh berarti kan antum sudah memahami itu bahwa itu syubhat. Kalau gitu tidak usah didengarkan bisikan. Kayak gini. Ada sahabat beberapa orang
Rasul, ya Rasulullah, di kepala kami ini ada bisikan-bisikan syubhat. Rasanya kami pengen mati aja, terjun dari tempat yang tinggi kalau mendengarkan bisikan itu. Nabi tanya, apa itu bunyi? Kata bisikan itu, siapa yang ciptakan bapak? Kami bilang, Allah. Siapa yang ciptakan mama? Allah. Siapa yang ciptakan Muhammad? Allah. Siapa yang ciptakan Allah? Nah, itu kepala kami itu kayak nggak bisa jawab. Tapi kita tahu bahwa Allah Maha Cipta. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah bisikan godaan keimanan bagi orang-orang mukmin. Artinya justru bahagia di mana engkau digoda seperti itu oleh syaitan, menunjukkan kamu orang mukmin. Karena syaitan nggak perlu menggoda orang kafir, karena orang kafir sudah jatuh dalam kekafiran. Jadi abaikan saja, tidak usah terlalu dipikir. Dan cari jawabannya kepada ustaz. Itu syubhat kayaknya di kepala saya. Gimana ya cara jawab? Nasihat saya yang lain, maaf satu lagi, jangan suka nonton video syubhat. Orang itu lucunya gini, banyak orang buka YouTube, yang ditontonnya adalah sumber-sumber syubhat atau ustadz-ustadz yang suka menebar syubhat. Ditontonnya, nanti kalau dia bingung, baru yang disusahkannya ustadz, di DM-nya, di japrinya. Ustadz mohon penjelasannya dengan dalilnya. Sementara ustadz itu nanya, apa masalahnya? Ada syubhat begini-begini. Nah, antum yang kena syubhat, kami yang direpotkan. Begitu kalau antum minta tolong disuruh ngetik panjang-panjang lengkap beserta dalilnya. Ketika tidak dijawab, antum nyindir. Kami nggak dilayani. Orang bertanya kok nggak dijawab. Karena kerjanya seorang ustadz itu juga bukan cuma jawabin orang gitu. Saya kalau buka DM itu nggak tahu berapa ratus isinya DM itu. DM Instagram isinya ratusan orang, dan ada yang nanya gini, ada yang nanya gitu, macam-macam. Belum lagi di WA. Nih ya, di HP ini ada yang jawab, ada yang nanya banyak. Di HP ini jauh lebih banyak lagi yang nanya. Di HP yang ini banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di HP yang ini ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. HP yang ini nggak ada, ini isinya 12. Coba kalau tiap hari saya harus menghadapi handphone satu-satu, ini jawabin 20 orang, sudah lengkap beserta dalil-dalilnya. Ini lagi 20 orang beserta dalil, yang ini 100 orang beserta dalil. Capek Ustadz itu. Kapan dia istirahat? Pakai kacamata ini gara. Dulu waktu zaman grup belum banyak, kita jawabin satu-satu, jangan tidur. Istri bilang sudah tidur, ya Dinda aja duluan tidur, ya dia tidur, matiin lampu. Saya jawabin sambil mau tidur, mata sama handphone tetap tiap malam. Gak nyampe 2 bulan mata langsung kabur. Jadi teman-teman, bantulah ustadz-ustadz itu untuk tidak terlalu menyibukkan diri dengan jawaban pertanyaan antum, dengan cara antum gak usah terlalu banyak nonton video syubhat. Antum yang bingung, antum nanya kepada ustadz, ustadznya dipaksa untuk jawab. Karena tidak dijawab nanti ditaruh di status. Ada ustadz begitu sibuknya gak bisa jawab. Capek ya? Satu lagi. Ustadz, apakah rohbah sama dengan khosyah? Nah, Apakah rohbah sama dengan khosyah? sudah kayaknya tadi. Ya. Dan rohbah atau cemas itu satu makna dengan khosyah. Sudah tadi. Oh, ya khauf khosyah sama. Itu sama-sama tak. Hanya saja kalau khauf itu ada khauf yang manusiawi, sedangkan khosyah itu timbul dengan ilmu. Tapi intinya adalah sama, yaitu sama takut kepada Allah. Dan orang rohbah takut kepada Allah, cemas akan azab Allah, itu pasti dibangun dengan ilmu. Maka dia satu makna dengan khosyah juga. Insyaallah. Masih soket sama satu.
Ustadz, jadi PR nomor 1 itu repost, tapi kata-katanya boleh diubah enggak? Enggak, kata-katanya sama, tapi antum boleh bikin dengan desain antum sendiri. Kata-katanya sama, yaitu betapa pemurahnya Allah dan seterusnya. Ya, nanti gambarnya terserah antum. Dapat tulisannya dari mana Ustaz? Ada kok di captionnya, bisa di copy. Tapi kalau nggak pun di copy, ya sini bisa ngetik. Untuk teman-teman yang ada di Facebook dan di YouTube, PR-nya saya ketikkan, saya taruh di kolom komentar. PR keduanya. Tunggu dulu, apa tadi? Baik. Nanti deh saya. Kalau sekarang takutnya ada di bawah tekanan, orang menunggu lama betul gitu ya. Sementara membuat kata-kata itu juga butuh pikir. Nah, nanti saya bikinkan kata-katanya, teman-teman bisa posting besok. Nah, oke, saya bocorkan. Yang saya maksud itu adalah, masa iya atau gimana ya, murid sekolah orang bertamu di lebaran ke rumah guru sekolah lain? Apa pantas? Atau apa pantas seorang siswa bertamu ke guru sekolah lain di saat lebaran? Dan apakah pantas bila kita menyembah yang selain Allah, padahal Allah yang memberikan kepada kita rezeki? Nanti insya Allah mau saya bikinkan kata-katanya, nanti teman-teman bisa posting. Nah, karena ini adalah sekolah, ya, soal belajar, penyembahan, maka teman-teman nanti pakai gambar buku, pensil, gedung sekolah, gitu ya. Jangan nanti semangka, pisau, palu kayak kemarin itu. Ya nyambung kan. Nah, ini dulu. Sebentar lagi saya akan komen di Facebook dan di YouTube untuk memberikan PR yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.